Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama R3 Smart Hybrid atau mobil listrik terbaru dari Suzuki Indonesia. Nah, kemarin kita sudah melakukan first impression mobil ini atas undangan dari Suzuki di pabriknya. Dan kita ngebahas tentang eksteriornya, interiornya, apa sih yang berbeda, dan first drive-nya kayak gitu. Sekarang, pada kesempatan kali ini kita akan membawa mobil ini untuk jalan-jalan selama beberapa hari di ruas ya perkotaan dan juga luar kota. Nah, bagaimana rasa berkendaranya dan kayak gimana sih konsumsi bahan bakarnya, seberapa irit mobil ini? Terus tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yuk! Nah, mobil ini yang akan kita pakai adalah R3 Smart Hybrid varian GX atau varian termurahnya dari mobil hybrid si R3, karena di atas ini dia ada yang SS, itu paling tingginya gitu. Dan ini dia warnanya cantik ya, warna burgundy red. Ini warna terbaru dari R3 ini. Secara umum mobil ini menggunakan teknologi mild hybrid ya, bukan hard hybrid. Jadi beberapa fungsi atau teknologi yang disematkan itu hanya membantu kinerja mesin supaya konsumsi bahan bakarnya lebih efisien, lebih efektif. Juga si pengendara merasa bahwa mobil ini lebih bertenaga. Walaupun memang teknologi tadi itu nggak merubah daya maksimum dari si mesinnya gitu. Kalau kita bisa lihat sendiri di bagian eksteriornya, ini ada beberapa perubahan dari varian GX sebelumnya ya, yang konvensional. Khususnya ada di bagian grill gitu. Ini grillnya sudah berbeda, walaupun memang pendekatannya masih sama nih, yaitu elegan ya. Dan biasanya kan kalau mobil listrik itu ada biru-birunya ya. Di sini dia nggak ada ya. Jadi ya kalau dari kejauhan tampak mobil ini ya AR3 biasa aja gitu. Nah, kalau untuk lampunya, dia sini sudah pakai LED, tapi bohlamnya masih berwarna kuning nih teman-teman. Memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kekurangannya dalam suasana yang gelap banget nih di luar kota, itu pandaran cahayanya kurang jelas gitu, atau masih rada kabur. Tapi ketika hujan ini enak banget karena cahayanya nggak mantul, sebab warna putih itu kan dia memantulkan cahaya ya sifatnya. Tuh kalau untuk bumper, fog lamp, dan lain-lainnya ini 11-12 lah ya dengan varian yang konvensional. Ke bagian sampingnya, di sini sama ya yang kayak di bagian depan. Secara umum dia nggak ada perubahan atau nggak ada tambahan aksen listrik-listriknya gitu, warna-warna biru. Di sini tetap pakai emblem CVT melambangkan mesinnya, dan lekukan-lekukannya juga sama. Paling perbedaan yang mencolok itu ada di bagian peleknya. Ini peleknya baru tutun dengan ukuran 15 inci ya. Cakep sih peleknya. Untuk bannya dia profilnya 185 65 R15. Nah, untuk bagian belakangnya, untuk memudahkan teman-teman ya membedakan varian hybrid dan yang konvensional, ada pada bagian ini nih, list chrome di sini nih, yang di bawah kaca belakang, dan juga di sini ada logo hybridnya. Akhirnya ya ada logo hybrid setelah depan sampai sampingnya tadi nggak ada sama sekali. Di sini di belakang ada logo hybrid. Itu aja sih. Kemudian kalau untuk perbedaan dengan varian yang SS, dia yang varian SS sudah ada spoilernya gitu. Spoiler dari Suzuki Sport Hybrid. Untuk lampunya juga masih sama. Ini LED dengan desainnya, desain apa ya ini? Ya desainnya sama lah ya dengan yang konvensional. Bumpernya juga begitu. Sayangnya ini mobil kan udah canggih ya, udah hybrid teknologinya, tapi di sini nggak ada kamera belakangnya gitu, kamera parkir. Jadi si pengemudinya kalau misalkan ingin memarkirkan R3 Smart Hybrid GX ini, dia hanya mengandalkan sensor parkir 2 titik dan juga ya mata alaminya ya, jadi ngelihat spion gitu. Sayang banget. Udah, langsung aja kita cek ke bagian interior ya. Berlanjut ke bagian interior. Di sini secara keseluruhan dia masih ya DNA Suzuki R3 lah ya. Di sini kisi-kisi AC-nya masih sama, penataan dashboard-nya juga begitu.
Kemudian yang varian GX dia ada panel tersendiri, panel khususnya. Di sini posisi AC-nya juga masih di sini, terus masih pakai knob putar. Kemudian yang paling krusial ini untuk pengaturan joknya ya, dia masih manual semua. Begitu juga untuk pengaturan setir kemudinya. Di sini dia tilt aja, nggak teleskopik gitu. Tapi meskipun demikian juga ada beberapa hal yang turut diubah disesuaikan dengan varian Smart Hybridnya. Pertama itu dari layar hiburannya ini dia udah baru, lebih besar dan lebih berwarna ya dia. Itu ini kayaknya punya XL7 deh ini. Perbedaan lainnya juga ada di layar MID-nya. Di sini dia warnanya sudah disesuaikan ya, warna biru-biru gitu. Dikombinasikan dengan warna hitam. Kemudian juga di sini ada penambahan indikator idle stop time. Terus di sini ada indikator untuk baterainya gitu. Karena ini kan dia ada teknologi ISG dan baterai ya. Di sini kita bisa pantau secara real time. Lalu di sini juga ada cruise control. Ini cruise controlnya masih ini ya, belum adaptif cruise control. Terus di sini nggak ada mode berkendaranya ya, walaupun memang ini adalah mobil hybrid gitu. Tapi sini akomodasinya menurut saya cukup kurang ya, khususnya di bagian tengah ini dia nggak ada glove box ya, sehingga kalau misalkan mau naruh sesuatu ya numpuk di sini, itu numpuk di sini atau di cup holder sini. Ya, ini saya sudah pindah ke bagian tengah atau bagian penumpang, dan ini secara umum ini nggak ada perubahan sama sekali sih. Mirip banget dengan varian yang konvensional. Mulai dari joknya ini masih pakai kain, itu motifnya juga masih sama, walaupun sudah ISOFIX ya. Terus di sini masih belum ada glove boxnya. Nah, ini cuma ada lighter doang, belum ada USB port untuk ngecas HP ya. Ini AC juga masih di sini. Itu ya gitu sih. Dan tapi menariknya di sini sudah ada armrestnya. Walaupun nggak ada tambahan cup holder ya. Jadi ini armrest saja dan posisinya cukup proporsional dengan tubuh orang Indonesia ya. Dan di sini juga ada pengganjalnya gitu. Jadi nggak ke bawah banget. Coba ada cup holdernya, lebih menarik lagi mungkin ya. Jadi buat santai saat pergian jauh. Kemudian untuk akomodasinya di sini cuma disediakan satu cup holder di bagian kanan maupun kiri. Di sini cuma sisanya di sini cuma buat naruh-naruh kartu atau uang recehan. Di sini juga gini aja gitu untuk naruh-naruh barangnya, nggak ada tambahan lain. Itu sih hal yang saya sayangkan, nggak ada USB portnya aja gitu. Nah, bagian terakhir kita coba ke bagasinya. Ini dia masih pakai tuas ya, belum berubah. Dan di sini untuk kapasitasnya masih ya sama aja ya. Walaupun di sini bisa taruh barang tambahan ya di sini bawahnya. Untuk mekanismenya juga masih sama. Di ini masih rata dengan lantai ini. Ya, nggak ada perubahan sih, tapi masih fungsional, masih oke. Tuh, ini gitu aja untuk bagian belakangnya. Nah, udah semua, jadi kita langsung bawa jalan-jalan aja kali ya. Ya, sekarang sebagaimana yang kalian lihat, sekarang saya sudah berada di belakang kemudi dari R3 Smart Hybrid ini. Ini posisi berkendaranya sudah saya sesuaikan dengan postur tubuh saya, dan memang ini cukup tricky ya untuk mendapatkan posisi berkendara yang ideal karena setirnya ini belum teleskopik gitu. Jadi kita harus ngakalin mengatur joknya supaya sesuai. Dan ini pengaturannya dia masih pakai tuas ya, belum elektrik. Tuh, bisa dilihat sendiri ya di sini padat kendaraan ya, khas-khas inilah ya,
jalur perkotaan. Padahal ini saya sedang berada di jalur luar kota loh, di Bogor. Tadi perjalanan dari Bekasi ke Bogor sama teman-teman redaksi lainnya, supaya menggambarkan nih bagaimana rasa berkendara atau driving experience dari R3 Smart Hybrid. Secara keseluruhan ini saya ngerasanya nggak jauh berbeda ya dengan R3 yang konvensional gitu. Rasa berkendaranya sama gitu, terus teknologinya juga nggak banyak yang berubah, hanya di layar MID-nya aja nih dia ada tambahan fitur untuk indikator baterai dan regeneratifnya gitu. Karena ini kan dia penggeraknya nggak hanya lewat ini ya, mesin ya, tapi juga ada baterai melalui ESG atau namanya Integrated Starter Generator gitu. Tapi yang beda menurut pengalaman saya ya bawa mobil ini selama ya 3 harian lah ya, ini adalah torsi dan akselerasinya yang cukup nonjok di putaran awal gitu. Karena meskipun ini mesinnya masih K15B sama ya dengan R3 yang biasa, yang konvensional, tapi karena ada ISG-nya itu membuat mobil ini tuh nggak butuh effort yang berlebih untuk mendapatkan tenaga yang optimal gitu, karena dibantu oleh si baterai lithium ion 6 ampere itu gitu. Tapi yang saya rasakan berbeda ini adalah torsi dan akselerasinya yang cukup nonjok di putaran awal. Tuh, ini enak banget karena si mesinnya itu dia dibantu oleh ISG yang menyambungkan ke baterai lithium ion 6 ampere. Sehingga untuk mencapai tenaga yang optimal itu nggak butuh effort yang berlebih gitu. Nggak, kan biasa kalau misalkan mobil konvensional itu harus berada di RPM tertentu ya supaya si mesinnya ini bekerja optimal gitu. Dengan tambahan teknologi di Smart Hybrid ini dia langsung bisa gitu, langsung bisa mencapai tenaga yang cukup optimal. Kemudian juga dengan penambahan teknologi tadi itu membuat bahan bakar ya katanya ya, konsumsi bahan bakar si R3 ini lebih hemat dibandingkan yang konvensional atau yang memakai mesin pembakaran dalam saja gitu. Sebab ketika kita melakukan deselerasi atau akselerasi di awal, itu yang menggerakkan mesinnya itu dari baterai gitu, sehingga tidak ada tenaga yang terbuang sia-sia. Tapi ketika kita mencapai di tenaga tertentu atau di putaran mesin tertentu, ini kembali lagi ke R3 yang konvensional gitu, yang hanya digerakkan oleh si mesin K15B tadi tuh. Jadi ya sejatinya baterainya ini hanya membantu saat akselerasi ataupun deselerasi supaya tidak ada tenaga yang terbuang. Dan untuk penggunaan baterainya sendiri ini nggak bisa kita atur secara ini ya, secara manual atau mandiri gitu. Jadi ini pure semuanya dari si komputer atau ECU-nya. Kemudian dari bantingan suspensinya, karena ini jalanannya nggak rata aspal ya, ada yang beberapa konblok dan gravel. Rasa-rasanya itu nggak jauh berbeda, bahkan sama sekali nggak ada perbedaan gitu, mendekati nggak ada perbedaan dengan yang versi konvensional. Tuh, ini sama aja, nyaman, empuk dan tidak terlalu mengganggu penumpang gitu. Dalam artian nggak gojak gajul kemana-mana badan gitu, tetap stay di satu titik gitu di kursi ini. Jarak pandangnya juga sama karena ini dia memang nggak ada perubahan di struktur maupun konstruksi desainnya ya. Hanya ada perubahan di beberapa bagian yang memang menyesuaikan dengan varian ini gitu. Seperti tadi ada baterai dan di layar MID-nya ini menunjukkan
indikator baterai tersebut. Tapi terlepas itu semua, menurut saya Suzuki Smart Hybrid ini merupakan terobosan yang cukup menarik ya dari Suzuki Indonesia untuk mengedukasi masyarakat luas, khususnya kelas menengah ke bawah ya, dalam menggunakan kendaraan elektrik gitu. Karena ini sama sekali hampir gak ada bedanya dengan yang konvensional gitu. Jadi pemakaiannya ya biasa aja, dan kita juga nggak perlu colok-colok listrik. Walaupun memang kalau kalian sudah pakai mobil hybrid maupun listrik lainnya, ini terasa cukup berbeda gitu. Mengingat ini juga kan namanya dia mild hybrid ya. Hal ini dikarenakan si fitur ESG dan baterainya itu bekerja ketika di putaran rendah dan deselerasi gitu. Dalam artian ketika mobil mengalami ini ya, perlambatan atau gasnya kita lepas, itu si energi yang terbuang bakal ngisi si baterainya. Nah ketika kita stop dan kita akselerasi, itu kayak dalam keadaan macet lah ya, stop and go, itu yang kerja baterainya, bukan mesinnya, sehingga nggak memakan si bahan bakar gitu. Jadi membuat si bahan bakar ini tetap utuh gitu, tetap utuh, tidak terpakai meskipun kita jalan ya 10-20 km per jam ya. Namun ketika si kecepatannya berada di atas itu, atau jalanan lancar lah ya, itu yang bekerja pure dari mesin, sehingga dia memakan atau mengonsumsi bahan bakar. Memang sepertinya Suzuki membuat mobil ini menyesuaikan kebutuhan konsumen di dalam kota ya. Tapi karena ini saya pakai mobil ya di jalan kombinasi dengan jarak sampai 100 km ya lebih, ini konsumsi bahan bakarnya ya nggak jauh berbeda. Ini sekarang aja nunjukin 14,9 km per liter gitu. Sementara di R3 yang konvensional, waktu kita melakukan tes di luar kota ya, di luar kota dengan teman-teman media lain, itu konsumsi bahan bakarnya ya nggak jauh beda, ada di 15-16 km per liter gitu. Kemudian mobil ini juga sudah disematkan fitur idle stop ya. Jadi ketika si komputer yang membaca tidak ada pergerakan dari mobil, atau tidak ada perintah untuk menggerakkan mobil ini dari mesin, itu otomatis langsung diputus ya gitu tenaganya, mobilnya nggak jalan. Jadi konsumsi bahan bakarnya ya jadi nggak terbuang sia-sia karena ada idle stop tadi. Dalam keadaan ini ya, dalam penggunaan sehari-hari lah ya, jadi annoying karena sedikit-sedikit mobil mati, apalagi pas di tol tuh. Kan biasa tol kalau padat merayap ya jalannya pelan banget ya gitu, bahkan sampai berhenti sebentar, dan itu mesin mobilnya kayak mati-mati terus gitu. Jadi ya cukup annoying. Cuman karena tujuannya baik, memudahkan keuangan si pemilik atau pengemudinya sendiri ya, jadi it's okay menurut saya. Juga fitur hill start assist-nya oke banget. Bahkan saya kemarin coba tuh, dia nahan mobilnya itu sampai lebih dari 5 detik gitu, karena wah. Kemudian juga ketika kita injek gas itu halus banget, nggak ada kayak ya keraguan-raguan lah ya bahwa mobil ini bakal mundur atau cukup lama akselerasi ketika kita menanjaknya gitu.
itu nggak ada perasaan kayak gitu. Itu enak banget, luar biasa. Sebab pada mobil sekelasnya ya, itu hill start stopnya itu paling 3-5 detik aja gitu. Itu udah menunjukkan tanda-tanda ingin menglosor gitu, ingin turun. Tapi R3 Smart Hybrid ini dia enggak gitu, masih nahan. Itu asik banget sih. Oke, kita sudah melakukan perjalanan. Tadi terakhir saya lihat udah 200 kiloan ya, dengan yang menghabiskan waktu sekitar 2-3 hari. Secara umum Suzuki R3 Hybrid ini bisa menjadi pilihan ya untuk teman-teman yang mungkin ingin melaju ke kendaraan listrik tapi masih ragu-ragu nih. Nah, ini bisa menjadi pilihan karena dia mekanismenya nggak berbeda dengan mobil konvensional, walaupun memang sudah ada penambahan baterai dan teknologi ISG gitu. Jadi mungkin dari mobil sini bisa melaju atau bergeser ke mobil listrik yang lainnya. Kan ada banyak ya, ada pilihannya, ada yang hard hybrid, ada yang PHEV, sampai yang mobil listrik murni gitu. Untuk konsumsi bahan bakarnya sendiri, karena dia sudah ada teknologi baterainya atau hybridnya, dia di jalan perkotaan, kita lihat di layar MID itu rata-rata konsumsinya nyampe di 13 km per liter. Sementara untuk di jarak luar kota, yaitu 100 km-an lebih, itu berada di 15 km per liter. Untuk harga sendiri, R3 Smart Hybrid ini dia ada 2 varian yang dihargai 270 sampai 292. Nah, kalau yang kita pakai ini ada lagi X dengan transmisi otomatik. Dia harganya 280-an juta. Ini udah OTR DKI Jakarta. Dengan harga tersebut membuat si R3 Smart Hybrid ini merupakan mobil keluarga hybrid yang paling murah di Indonesia untuk saat ini ya. Ya, sekian untuk video hari ini. Semoga kalian yang hendak melangkah ke kendaraan listrik nggak ragu lagi karena sudah ada banyak pilihannya, terkhusus untuk yang entry level melalui R3 Smart Hybrid. Jangan lupa untuk terus tonton video menarik lainnya dari kami dan support kami terus dengan cara like, komen, dan subscribe serta baca artikelnya di kompas.com. Saya Ruli Kurniawan. Salam.